hasilnya lebih jabrik kalau menurut Bunda. Jadi nggak hanya keju saja yang jabrik, kentang pun bisa jabrik. Oke. Halo kakak, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda Ninong Slina, gudangnya resep anti gagal. Di video kali ini Bunda akan berbagi cara menggoreng kentang supaya kriuk dan tahan lama. Kalau disimpan di dalam wadah yang kedap udara dan cara mengolahnya tepat, kentang kriuk ini akan bertahan sampai 3 bulan. Masih tetap kering, renyah, dan enak. Ada beberapa tips yang harus diperhatikan di dalam mengolah kentang supaya kriuk. Yang pertama, untuk jenis masakan kentang apapun, setelah dikupas, kentang harus terendam air. Jadi ketika selesai dikupas, kentang itu harus langsung dimasukkan atau dicemplungkan ke dalam wadah yang berisi air seperti ini. Jadi kentang ini kan mengandung getah. Ketika direndam di dalam air, jadi tidak menjadi merah. Boleh kakak praktekkan, kalau kentang setelah dikupas tidak direndam air, itu pasti akan memerah, kadang menghitam. Nah, dan itulah getahnya. Jadi tipsnya supaya kentang ini tidak menjadi hitam, jadi kentang ini setelah dikupas harus direndam di air, seperti ini. Bunda sudah menyiapkan 2 macam kentang. Yang pertama ini kentang Bandung, yang kedua ini kentang Dieng. Di pasaran sekitar rumah Bunda hanya ada 2 jenis kentang. Yang pertama kentang Bandung dan yang kedua kentang Dieng. Nanti Bunda akan kasih lihat ke kakak perbedaan kentang Bandung dan kentang Dieng pada saat digoreng dan setelah matangnya. Tips yang kedua yaitu pada saat menyerutnya harus ditekan supaya mendapatkan hasil serutan yang cantik. Ini contoh kentang yang sudah digoreng. Ini Bunda sudah menggoreng dari 2 minggu yang lalu. Sampai sekarang rasanya masih renyah. Bunda cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih renyah rasanya. Dan warnanya rata, cantik, kuning keemasan. Bunda juga akan kasih tips cara menyerut kentang supaya cantik. Tapi ini tergantung lagi ke selera ya. Kalau Bunda senang serutan kentang yang tebal, tentunya tebalnya sesuai dengan ukuran mata pisaunya. Untuk menghasilkan serutan kentang yang tebal, caranya harus ditekan pada saat menyerutnya. Kalau tidak ditekan, itu akan menjadi tipis hasil serutannya. Bunda menyerutnya menggunakan serutan seperti ini. Serutan ini banyak dijual di pasaran. Harganya 15.000 kalau di Jakarta, mungkin di tempat lain bisa lebih murah. Serutan ini mempunyai 5 mata pisau. Kalau yang ini suka Bunda jadiin pisau untuk memotong kentang yang akan dibuat sambal goreng kentang basah. Kalau untuk kentang kriuk, ada 2 mata pisau yang bisa digunakan. Yang pertama ini yang besar, yang biasa Bunda pakai. Bunda sukanya pakai yang besar. Ada juga yang kedua, sama mata pisaunya seperti yang biasa Bunda pakai, tapi ini lebih kecil. Jadi nanti silahkan aja sesuai selera, kakak maunya mata pisau yang besar atau yang kecil. Kalau Bunda senang menggunakan mata pisau yang besar. Kemudian ini juga ada parutan, kakak bisa menggunakannya untuk memarut tomat, memarut keju, dan lain-lain. Tipsnya lagi, kalau habis menggunakan mata pisau ini harus segera dimasukkan lagi ke tempatnya karena suka tercecer. Jadi pada saat kita akan mempergunakan, sibuk deh nyari-nyari. Kalau Bunda pada saat menyerutnya menggunakan media seperti ini. Silakan aja kakak di rumah mau pakai wadah apa aja. Yang penting bisa menjadi tumpuan parutan ini. Ini kan ada ininya ya, ada kaitannya. Kaitannya ini bisa dikaitkan ke ujung wadah ini. Nah, dan ini bisa menambah kekuatan
karena nanti akan terbebani oleh tenaga dalam kita yang dipergunakan untuk menyerut. Bunda akan kasih lihat bagaimana cara menyerut kentang yang ditekan dan yang tidak. Dan oh ya Kak, dan ini wadahnya ini harus dikasih air ya, supaya nanti getah-getahnya itu larut, tidak menjadikan kentang hitam. Sekarang Bunda mau kasih lihat ke Kakak cara menyerut kentang yang ditekan. Bunda akan ambil ini kentang yang Bandung ya. Ini pegangnya ini Kak, bagian sininya yang dipegang ya. Cari posisi yang Kakak nyaman aja, agak ke kiri, agak ke sebelah kiri, jangan di sebelah sini karena sebelah sini rawan menggeser. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gini. Dan satu arah ya, jangan begini-begini ya, jangan maju mundur, tapi satu arah, angkat, serut lagi, angkat, seperti itu ya. Nah gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya satu arah. Dan ini hasilnya. Suka seperti ini. Ini kalau yang ditekan serutannya jadi tebal. Kalau menggunakan mata pisau yang kecil itu akan lebih halus, akan lebih kecil setelah digoreng karena kan ciut ya. Kalau menggunakan pisau yang tebal, hasil setelah digorengnya menjadi cantik. Tapi tergantung lagi ke selera. Ini yang tebal ya Kak, sudah simpan dulu ke sini supaya tahu perbedaannya. Sekarang Bunda mau kasih lihat kalau menyerutnya tidak ditekan. Memang jadi tidak menggunakan tenaga besar. Tapi hasilnya jadinya tipis ya. Coba lihat. Ini Bunda nggak menggunakan tenaga dalam, asal aja. Nah seperti ini. Nah Kakak bisa lihat, ini hasilnya lebih tipis daripada ditekan. Dan nanti setelah digoreng pun juga akan menjadi lebih tipis. Untuk hasil penggorengan yang maksimal, sebaiknya sama ya Kak. Dalam artian sama itu, kalau ditekan harus ditekan semuanya. Kalau nggak ditekan harus nggak ditekan semuanya. Karena kalau dicampur yang tipis dan yang tebal, atau yang ditekan atau yang tidak, nanti hasil gorengannya itu nggak rata garingnya. Yang tipis lebih dulu kering, yang tebal belakangan keringnya. Setelah Kakak serut semua kentangnya, sebelum digoreng, jangan lupa dicuci dulu sampai airnya menjadi bening. Supaya getahnya hilang, sehingga kentang tidak menjadi lengket pada saat digoreng, dan hasil akhir gorengannya menjadi renyah, kriuk, dan tahan lama. Yuk kita lihat cara mencucinya. Cara mencucinya seperti ini ya Kak, ini kan sudah butek airnya ya. Dari habis diserut ini sudah butek. Nah, terus lalu ditiriskan. Buang air yang pertama, masukkan lagi kentangnya ke baskomnya. Lalu diisi air. Kalau Bunda mencucinya sampai 3 kali mencuci ya. Tidak usah diremas-remas ya Kak, asal ini saja, asal diaduk saja. Lalu buang lagi. Ini cucian yang kedua ini airnya masih butek, masih banyak patinya. Nah ini di cucian yang ketiga, baru airnya ini sudah bening. Sesudah airnya bening, ditiriskan. Sesudah seperti ini, kentang siap digoreng. Ini kentang tadi yang sudah dicuci, tunggu sampai minyaknya panas,
sampai terlihat ada asap-asapnya supaya dapat menangkap dengan cepat kandungan air yang ada di dalam kentang sehingga menggorengnya cepat matang. Sambil menunggu minyaknya panas, dan bagi kakak yang baru bergabung di channel Ninong Selina dan belum subscribe dulu sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep sedap mantap anti gagal dari Bunda. Setelah minyaknya panas, ini kentangnya kita goreng ya, sukan. Kenapa harus menggunakan wajan yang besar? Jadi seperti ini, pada saat kentang dimasukkan, itu akan meluap minyaknya. Jadi harus besar wajannya. Biarkan aja dulu seperti ini, jangan dulu diaduk-aduk sebelum agak mengering kentangnya. Karena kalau diaduk-aduk nanti bisa menjadi lengket. Menggoreng kentang ini Bunda tidak menggunakan kapur sirih ya, jadi hanya mencuci kentangnya sampai air cuciannya bening saja. Ini boleh sesekali diaduk ya Kak, nanti, tapi jangan diaduk-aduk terus karena supaya kentangnya tidak menjadi hancur. Menggoreng kentang ini harus sabar karena agak lama, sama halnya seperti menggoreng bawang, harus sering dikontrol. Aduknya hanya memutarkan posisi saja, yang asalnya dari kiri menjadi ke kanan, untuk menjaga supaya kalau api dari kompor kita ini tidak sama rata besarnya, jadi bisa rata ke bagian panasnya. Nah ini Kak, kalau sudah mulai agak mengering, kentang ini akan mengapung seperti ini, tapi ini belum kering, biarkan saja dulu sampai benar-benar kering, baru nanti kita aduk ya. Ini nggak lengket tuh Kak, ini sudah mulai kering, jadi kalau sudah mengering seperti ini, baru diaduk-aduk ya Kak. Nah, harus hati-hati. Ini kenapa Bunda menggunakan serutan yang mata pisau yang besar, ini karena kalau sudah digoreng jadi ciut seperti ini nih Kak. Ciutnya itu kurang lebih sekitar 40-50%. Ini seperti ini juga sudah matang, tapi kalau kakak mau lebih tahan lama lagi, biar agak coklat keemasan dulu warnanya ya. Ini sedikit lagi Kak. Nah ini sudah terlihat kuning kecoklatan atau coklat keemasan. Ini sudah matang dan sudah tidak ada decisan panas minyak, jadi sudah tenang. Ini diangkat. Ini warnanya juga rata. Ini menggoreng sebanyak ini atau satu kali menggoreng ini sekitar 10 menit. Sekarang Bunda akan goreng yang kedua. Untuk melanjutkan penggorengan yang kedua dan seterusnya, harus diperhatikan minyak ini harus kembali benar-benar panas ya Kak. Sama halnya seperti tadi, supaya panas minyak ini cepat bisa menangkap kandungan air yang ada di dalam kentang. Setelah diangkat, nah kalau Bunda dimasukkan ke dalam wadah yang sudah dialas kertas ya, kertasnya kertas bungkus nasi yang tanpa plastik. Nah seperti ini Kak, cantik kan? Tadi Bunda menggoreng kentangnya kan banyak ya, kurang lebih 1 saringan ini. Nah tapi hasilnya itu jadi banyak ciutnya, jadi tidak terlalu mekar. Nah sekarang Bunda mau coba menggoreng tidak terlalu banyak, hanya setengah wadah ini. Nanti kita bandingkan hasilnya ya. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Seru Kak, nggak usah takut. Setelah dimasukkan, kita menjauh aja. Setelah mulai agak tenang, baru kita aduk. Jadi lebih bagus menggorengnya itu tidak banyak-banyak ya Kak. Nah,
Sesuaikan aja kira-kira fillingnya dengan minyak yang sebanyak ini, dengan kapasitas panas kompor yang kita punya, itu cocoknya atau pasnya menggorengnya sebanyak apa. Bunda menggunakan kompor standar rumah tangga, jadi dengan wajan yang ini sebesar ini, menggorengnya hanya bisa sedikit, paling ini kurang lebih sekitar 1 mangkok tentang saringan yang tadi ya. Ini sudah mulai agak mengering. Kalau sudah seperti ini sudah boleh diaduk-aduk ya Kak ya. Untuk hasil menggoreng yang maksimal harus berani minyak. Apalagi kalau untuk masakan dalam jumlah banyak, itu harus benar-benar berani sama minyak. Ya, harus jangan sayang sama minyak ya, supaya hasil gorengannya bagus dan maksimal. Mulai menguning. Kalau sudah begini sudah aman. Ini nggak lengket kan, Kakak bisa lihat sendiri. Mawur. Ini sudah boleh diangkat. Bisa ditiriskan dulu atau bisa langsung disimpan di wadah yang sudah dialas kertas. Seperti ini. Ini Bunda mau kasih lihat yang sebelah sini. Ini yang tadi menggorengnya banyak, yang ini yang menggorengnya sedikit. Hasilnya lebih bagus yang menggorengnya sedikit. Jadi masih panas nih, lebih mawur dan lebih besar. Kalau yang digorengnya banyak, hasil penggorengannya sama, tetap garing karena jadi menggorengnya memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi ini lebih banyak ciutnya. Lebih menciut gitu. Kalau yang menggorengnya sedikit, ini lebih kelihatan jabrik. Ya, jadi silahkan aja Kakak mau menggoreng banyak-banyak atau mau menggoreng sedikit. Bunda menggoreng kentang dieng ya Kak. Setelah yang ini matang, Bunda akan kasih lihat ke Kakak menggoreng kentang Bandung. Tunggu panas lagi minyaknya, lalu Bunda akan goreng lagi kentang Bandung. Sekarang Bunda akan menggoreng kentang Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti halnya kentang dieng, menggoreng kentang Bandung pun juga tunggu dulu panasnya tenang, baru diaduk ya. Nah ini Kak, kentang Bandung yang Bunda goreng, yang konon katanya lebih banyak kandungan airnya, tapi ternyata setelah Bunda praktekkan sama aja Kak. Mau kentang Bandung, mau kentang dieng juga sama, yang penting teknik menggorengnya harus tepat ya. Seperti yang sudah Bunda kasih tahu ya, jadi kentangnya harus dicuci bersih dulu sampai air cuciannya bening. Lakukan saja 3 kali pencucian, lalu tiriskan, dan menggorengnya tidak boleh banyak-banyak ya. Tidak lengket kan Kak, tetap mawur. Yang suka jadi lengket menggoreng kentang itu kalau mencucinya kurang tepat, jadi masih banyak kandungan pati atau getah kentangnya. Jadilah lengket. Ya, kalau istri sama suami atau suami sama istri lengket nggak masalah, itu tandanya cinta. Tapi kalau kentang lengket nanti dijualnya nggak pede ya. Kalau Kakak mau jualan kering kentang balado atau kentang kriuk balado, dipakai aja tips dari Bunda ya. Mudah-mudahan jualannya diberkahi Allah ya. Sama aja nih Kak hasilnya dengan kentang dieng. Tetap rata hasilnya. Nah, akhirnya selesai juga menggoreng kentang kriuknya. Bunda jadinya bikin 6 kg, 4 kilo kentang dieng, 2 kilo kentang Bandung. Bunda hanya ingin memberi pembuktian kalau kedua kentang itu sama-sama bisa dibuat kentang kriuk. Yang ini dari kentang dieng, tapi yang menggorengnya banyak. Hasilnya jadinya keriting Kak. Tapi kalau renyahnya sama.
Kalau yang ini kentang dieng juga, tapi menggorengnya sedikit-sedikit, jadi hasilnya lebih jabrik kalau menurut Bunda. Jadi nggak hanya keju saja yang jabrik, kentang pun bisa jabrik. Oke, kalau ini dari kentang Bandung, hasil penggorengannya sama, hanya beda sedikit. Dari warna lebih glowing kentang dieng. Kalau kentang Bandung agak kurang glowing warnanya. Tapi kalau tingkat kerenyahannya sih kurang lebih sama. Coba Bunda cicip dulu. Dengar nggak renyahnya? Coba yang ini Bunda cicip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, renyah. Setelah digoreng seperti ini, bisa dibuat cemilan, bisa di bumbu balado atau di bumbu yang lainnya. Untuk video kali ini Bunda cukupkan dulu sampai di sini. Next video Bunda akan berbagi resep kentang kriuk balado. Terima kasih sudah selalu setia menonton video-video Bunda. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video resep-resep mantap anti gagal selanjutnya dari Bunda. Stay tune terus, tunggu Bunda pekan depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa bahagia. Alright.